Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Dinas Kesehatan Jakarta bersama FKMUI, Lembaga Eijkman, hingga CDC Indonesia melakukan survei serologi kepada 4.919 warga ibu kota guna mengetahui kadar antibodi SARS-CoV-2 dalam darah. Dan diketahui sebesar 44,5% warga ibu kota pernah terinfeksi COVID-19 tanpa gejala. Hasil survei serologi bertajuk Prevalensi Antibodi Positif SARS-CoV-2 di Jakarta yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Tim Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Lembaga Eijkman, dan juga CDC Indonesia menunjukkan 44,5% warga ibu kota pernah terinfeksi COVID-19. Survei ini melibatkan 4.919 sampel yang tersebar di 100 kelurahan dan dilakukan dalam rentang waktu 15-31 Maret 2021. Dalam pengambilan spesimen, para peneliti menggunakan teknik serologi guna mengetahui respon imun terhadap suatu antigen dari sediaan darah seseorang. Diketahui bahwa penduduk di wilayah kumuh lebih banyak terpapar COVID-19. Sementara itu, populasi terbanyak yang pernah terinfeksi COVID-19 adalah usia 30-49 tahun. Mayoritas dinominasi perempuan dengan presentase 47,9%. Kondisi berat badan hingga kadar gula di dalam tubuh juga mempengaruhi risiko terpapar. Dari jumlah estimasi warga yang pernah terinfeksi dalam survei serologi tersebut, hanya 8,1% yang terkonfirmasi, sebagian besar lainnya tidak terdeteksi. Mayoritas mereka yang terinfeksi tidak merasakan gejala umum COVID-19. Baik, untuk membahas lebih lanjut, hasil survei yang menyatakan 44,5% atau setara dengan 4.700.000 warga ibu kota pernah terinfeksi COVID-19. Kita akan berbincang bersama Profesor Amin Subandrio selaku Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman. Selamat pagi, Prof. Apa kabar? Selamat pagi, Mbak Dita. Alhamdulillah baik, sehat semuanya. Baik, harus sehat ya, Prof. ya. Prof, ini ada satu hasil survei yang cukup mencengangkan. Sebenarnya bisa dijelaskan survei semacam apa? Survei apa ini serologi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta, FKMUI, Lembaga Eijkman hingga CDC Indonesia terkait antibodi SARS-CoV-2 di Jakarta? Ya, terima kasih Mbak. Jadi survei ini sesuai dengan namanya serosurveillance, artinya untuk melihat seberapa banyak penduduk di satu daerah yang sudah memiliki kadar antibodi tertentu. Nah, dalam hal ini yang akan dilihat adalah berapa banyak atau berapa persen penduduk Jakarta ini yang sudah memiliki antibodi terhadap virus COVID-19 ini. Ya, jadi sebetulnya istilah yang lebih tepat itu bukan kekebalan ya, artinya orang yang memiliki antibodi itu belum tentu kebal. Ini supaya jangan disalahartikan bahwa kalau sudah punya antibodi kemudian tidak mungkin terinfeksi lagi, tidak demikian ya. Artinya dari studi ini kita bisa melihat ada hampir 50% lah penduduk Jakarta ini yang sudah memiliki antibodi. Nah, pertanyaan berikutnya kan antibodi ini dari mana? Kenapa kok mereka punya antibodi? Antibodi ini bisa muncul karena pertama memang bawaan, dia sudah punya antibodi yang bisa bereaksi dengan virus corona. Yang kedua, mungkin dia pernah terinfeksi, ya mungkin juga pernah terpapar tapi tidak sakit. Atau yang ketiga adalah pasca vaksinasi, ya ada 3 kemungkinan. Tapi dari studi ini kita tidak membedakan ketiga hal itu. Yang penting diukur apakah mereka sudah memiliki antibodi. Baik, jadi memang ini tidak dibedakan. Tapi apakah ada kemungkinan banyak warga Jakarta kalau dari hasil survei tersebut ternyata belum terdeteksi selama ini kalau pernah terpapar COVID-19, Prof? Ya, tentu harus dicermati lagi apakah mereka pernah dites gitu ya, kemudian dalam screening
Baik, Prof. menunjukkan gejala dengan ringan saja. Itu harus dirinci lebih lanjut. Tapi sebetulnya manfaat yang sangat diharapkan itu dengan mengetahui jumlah orang yang sudah memiliki antibodi, maka kita bisa memperkirakan seberapa besar upaya kita yang harus ditambahkan untuk bisa mencapai herd immunity. Ya, sekitar 80% lah dari populasi itu harusnya memiliki antibodi. Baik, jadi memang diharapkan ini memang sudah harusnya bisa terbangun antibodi di masyarakat. Prof, kalau boleh dijelaskan dari hasil survei, dilihat banyak juga paparannya di wilayah memang yang padat penduduk dengan mayoritas perempuan. Ini bisa dijelaskan tidak, Prof, kenapa bisa terjadi seperti demikian? Ya, dalam studi ini memang ditemukan mayoritas perempuan ya, tetapi kalau kita bandingkan dengan studi serupa yang dilakukan di tahun lalu misalnya di Cina, ya mereka mendapatkan yang lebih banyak terkena itu yang laki-laki karena banyak terpapar di tempat pekerjaan dan sebagainya. Ya, jadi ini kebetulan saja di Jakarta kita mendapatkan yang kelompok wanita lebih tinggi daripada yang laki-laki ya. Cuman kita belum bisa menjelaskan kenapa kok jadi demikian ya, banyak teori apakah memang mereka banyak terpapar ataukah karena samplingnya dan sebagainya. Ya. Baik, selain dari gender, mungkin ini berkaitan juga karena mobilitasnya seperti apa ya, Prof ya. Tapi kalau dari hasil survei tersebut sendiri, indeks massa tubuh hingga obesitas ini berpengaruh cukup besar terhadap kasus infeksi. Dan seberapa besar sebenarnya pengaruhnya pada kemungkinan memburuknya kondisi orang yang terpapar COVID-19 dengan massa tubuh yang cukup besar? Ya, seperti kita ketahui bahwa penyakit virus pada umumnya mereka akan lebih mudah menyebabkan infeksi ya. Artinya semua orang bisa terpapar, tapi tidak semua orang terpapar itu langsung tertular ya, tidak terinfeksi. Kalau mereka punya sistem kekebalan yang bagus, ya tidak ada komorbid, maka sebagian besar akan sembuh sendiri. Ya, tetapi kalau mereka punya kelemahan di beberapa bidang, misalnya ada komorbid, ada diabetes, ada darah tinggi, ada obesitas, itu memungkinkan si virusnya untuk lebih mudah menyebabkan infeksi. Artinya risiko infeksi menjadi lebih besar. Nah, dengan mereka terinfeksi, maka dengan sendirinya kadar antibodinya akan lebih tinggi dibanding mereka yang hanya OTG misalnya. Ya. Satu penelitian lain juga membuktikan bahwa mereka yang sakit dan hanya ringan atau hanya OTG, maka kadar antibodinya lebih rendah dibanding mereka yang menderita penyakit COVID ini di tingkat sedang atau bahkan sampai berat. Baik, jadi memang tergantung kondisi masing-masing individu ya, Prof. Prof, kita masih akan melanjutkan lagi perbincangan ini, tapi kita harus jeda dulu ya, Prof ya. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia.